Terima kasih sudah menunggu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pak Tahu Surur, Pak Yulingga, serta Pak Hasan yang ada di room ini. Mohon maaf tadi saya sedang mengalami gangguan internet di rumah, jadi terpaksa bergeser dari rumah ke tempat kerja. Yang disampaikan dari Pak Yulingga tadi terkait dengan akreditasi, salah satu poin yang disampaikan adalah bersinggungan dengan yang namanya bank indeks. Sesuai dengan apa yang disampaikan teman-teman dari STKIP PGRI Situbondo terkait dengan indeksasi DOAJ, maka ini kami akan coba sampaikan beberapa hal. Jadi kami tidak akan sampaikan baik-baiknya, kami akan sampaikan kenapa toh jurnal-jurnal itu ditolak dari DOAJ. Siap. Saya kelihatan ya? Siap, kelihatan Pak. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah penolakan aplikasi jurnal di DOAJ. Dari pengalaman kami di tahun 2020 ini sebetulnya ada kecenderungan, yakni ketika jurnal itu belum memenuhi kriteria minimal, itu biasanya di-reject tanpa dicek oleh editor dan asisten editor. Jadi kembalinya jurnal dari DOAJ itu ada dua tahap. Yang pertama, dicek pertama di tim desk evaluasi beserta managing editor itu langsung ditolak, atau ditolak setelah dicek oleh teman-teman dari editor dan asisten editor. Nah, motivasi jurnal itu didaftarkan di DOAJ ketika kami coba tanya ke beberapa pengelola jurnal. Yang pertama adalah karena alhamdulillah jurnal di Indonesia terlahir open access, jadi maka akan lebih prestis apabila jurnal itu terindeks DOAJ. Yang kedua, motivasinya adalah mengejar skor menengah kurang akreditasi Arjuna, dan yang terakhir adalah PAK angka kredit untuk Bapak Ibu dosen. Nah, dari sebagian besar pengelola jurnal yang kami temui ketika di 2019-2018 kita masih diperkenankan untuk bertemu secara tatap muka, banyak alasannya seperti itu. Akan tetapi sebetulnya ada yang bisa lebih dari itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, benefitnya ketika jurnal kita terindeks DOAJ, berdasarkan data yang kami terima itu ada sekitar 87 discovery service perpustakaan kampus luar negeri yang mengambil datanya dari Directory of Open Access Journal. Jadi ada peluang artikel di jurnal kita yang sudah masuk di DOAJ, metadatanya maupun PDF-nya, itu bisa dibaca oleh 87 perpustakaan. Ya, itu kan sudah source yang luar biasa. Dampaknya bisa tadi terkait dengan citasi, bisa terkait dengan datang penulis-penulis dari luar negeri. Jadi mohon maaf, penulis-penulis dari luar negeri itu tidak serta-merta seperti di Indonesia ketika mau nulis tanya Sinta berapa, tanya dari indeks apa, tidak. Jadi banyak penulis dari luar negeri itu yang melihat kredibilitas sebuah jurnal dilihat dari transparansi informasi yang disampaikan oleh jurnal tersebut. Yang selanjutnya ada satu pertanyaan yang itu menjadi penentu jurnal kita ketika nanti jurnal kita itu di-search oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri. Maka di G34 di apply form DOAJ yang hari ini kemarin disampaikan oleh Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, itu di G34 saran saya lebih baik itu diisi dalam bahasa Inggris supaya ke depan ketika ada penulis dari luar negeri itu dia akan search-nya dalam bahasa Inggris, ketemulah jurnal yang kita kelola. Nah, terkait dengan apa yang harus disiapkan, yang pertama website dan server harus prima. Jadi jangan sampai ketika dicek oleh tim dari DOAJ, baik di desk evaluasi maupun tim dari managing editor, itu jurnal nggak dapat diakses.
itu langsung Pak. Jadi ketika jurnalnya mati, entah kena mati lampu atau bagaimana, langsung otomatis auto reject. Jadi Bapak akan menerima email bahwa jurnal tidak dapat diakses, maka tidak dapat dilanjutkan ke proses penilaian. Yang kedua adalah menjawab seluruh isian. Jadi DOAJ tadi disampaikan oleh Mas Yulingga, bedanya dengan Arjuna adalah DOAJ tidak akan ngecek ke dalam, Pak. DOAJ hanya ngecek informasi yang diberikan oleh jurnal yang ada di websitenya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari DOAJ itu usahakan terjawab di web. Semisal tadi sempat saya lihat adalah di DOAJ itu ada satu pertanyaan screening plagiarism. Ya, menggunakan apa screening plagiarism-nya? Itu ada informasi di websitenya. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang sering terjadi, ketika ada editor ataupun associate editor, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang ngecek jurnal Bapak, atau jurnal yang kita sedang apply ke AJ, usahakan dibalas responnya. Karena kalau terlambat membalasnya, kemudian sudah terlanjur dilaporkan hasilnya, maka biasanya ya apapun itu hasilnya sudah tidak bisa di-play ulang. Maka ketika jurnal kita itu dikontak untuk diminta perbaikan pada titik tertentu, itu berarti ada peluang jurnal kita untuk diterima. Tergantung seberapa cepat respon kita terhadap notifikasi yang diberikan oleh teman-teman editor maupun associate editor. Nah, ini sekarang kenapa ditolak? Ini yang sering terjadi. Tadi di awal saya sampaikan server website harus diterima karena ditolak karena mati webnya. Yang kedua, ada informasi yang berbeda. Ada beberapa informasi yang misleading antara satu titik ke titik yang lain. Itu yang sering terjadi adalah terkait dengan license. Jadi lisensinya sering berbeda di jurnal, di artikelnya CCBY, di footernya CCBY SA, kemudian di copyright notice-nya CCBY NCSA. Itu sering terjadi. Yang kedua, terlambat terbit. Ini juga ditemukan beberapa jurnal di DOAJ karena terlambat terbit. Misal ini sudah tahun 2020 mendekati trimester terakhir, tapi volume nomor 1 2020 belum terbit. Nah, itu dipertanyakan apakah jurnal ini masih dikelola secara profesional atau tidak. Selanjutnya, jumlah editor dan reviewer minim. Makanya saya tadi minta ke Pak Yulingga, sekalian Pak Yulingga dulu, dan saya di belakang itu ada hal yang berbeda. Permintaan DOAJ dengan permintaan Arjuna itu berbeda. Kalau permintaan Arjuna adalah editor dan reviewer itu listnya dipisahkan. Tapi untuk DOAJ, jika jumlah editor dan reviewernya minim, saran saya disatukan dalam satu list. Jadi editorial team, editor in chief, kemudian associate editor atau managing editor, kemudian editorial board, bawahnya ada reviewer. Disatukan. Itu untuk kepentingan DOAJ. Makanya ada beberapa hal yang sifatnya ada kepentingan Arjuna, ada kepentingan DOAJ. Yang selanjutnya kelima yakni konflik copyright. Ini yang masih kelihatannya belum clear di Bapak Ibu pengelola jurnal, yakni siapa pemegang hak cipta. Jadi lisensi dan copyright itu hal yang berbeda. Jadi lisensi dan copyright itu nanti kita bahas di pembahasan yang selanjutnya, di slide saya selanjutnya. Nah, yang keenam, di 2020 ini kami kemarin diminta untuk juga menghitung berapa jumlah artikel yang berasal dari jumlah artikel maupun kumpulan artikel yang berasal dari editor dan reviewernya. Karena sempat beberapa jurnal kami temukan, misal dalam satu kali isu terbit itu ada 10, cuman 7 artikel berasal dari editor dan reviewernya. Jadi kewajaran jumlah naskah yang berasal dari editor dan reviewer itu di tahun 2020 juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, selanjutnya adalah bahasa, Pak. Bahasa di website. Jadi bukan bahasa artikel ya, jadi bahasa di website. Informasi di website itu pilih saja, tidak harus dalam bahasa Inggris, tapi boleh juga dalam bahasa Indonesia untuk DOAJ. Yang tidak boleh adalah dicampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti managing editor itu bingung ini mau ditugaskan kepada siapa. Nah, pas kalau ditugaskan ke editor dan associate editor di luar Indonesia, maka
akan kewalahan. Jadi penilaiannya pasti akan sedikit lebih ribet. Maka saran saya bahasa di jurnal, bahasa atau informasi di jurnal itu silahkan diputuskan mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Nah, ini yang saya bahas tadi. Jadi Bapak-bapak di STK IPPGRI Situbondo ada perbedaan antara hak cipta dan lisensi. Ya, hak cipta itu berkaitan dengan karya, artikel yang diterbitkan di jurnal kita. Itu hubungan antara penerbit dengan penulis. Jadi hak cipta itu hubungannya antara penerbit dengan penulis. Akan tetapi terkait dengan lisens atau lisensi yang sering ditempel di footer atau di naskah itu CC yang dipakai adalah lisensi Creative Commons itu adalah hubungan antara pembaca dengan publisher serta penulis. Jadi hubungannya. Jadi hak cipta itu berkaitan dengan artikel yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan ini siapa pemegang hak ciptanya. DOAJ nggak akan ngecek di dalam dan lain sebagainya, cukup dijawab di web. Syukur disertakan informasinya detail. Apa hak penulis, apa hak publisher dan lain sebagainya. Jadi apakah tidak boleh artikel itu pemegang hak ciptanya publisher? Boleh. Asalkan ada copyright transfer agreement dari penulis ke publisher. Ada nggak di jurnal? Kalau memang jurnal itu menyatakan bahwa pemegang hak ciptanya adalah publisher. Nah, itu terkait dengan hak cipta. Terkait dengan lisens, itu bagaimana pembaca yang menyadur atau mengutip artikel di jurnal kita itu bekerja. Nanti akan ada penjelasan detailnya CC-BY, CC-BY-SA itu bagaimana. Nah, jadi ini tadi yang saya sampaikan ini persoalannya ada ini. Lisensi itu mana pemegang hak cipta dengan pembaca, penulis, pembaca, jurnal dengan pembaca. Jadi ada hubungannya ini. Jadi bukan berarti sama dengan. Dan hampir mayoritas aplikasi yang masuk itu konflik di sini. Konflik antara copyright, lisensi. Ini sering keliru, sering jumbo, dan sering beda-beda informasinya. Ini analoginya. Jika penulis itu memegang hak cipta, ya, tadi ada peralihan hak cipta itu dari penulis ke penerbit, berarti ada copyright transfer agreement. Tapi kalau dipegang oleh penulis maka retain. Jadi yang megang adalah penulis. Yang diharamkan di DOAJ adalah ada logo all right reserved. Jadi ini agak berat kalau seperti ini. Copyright all right reserved berarti tertutup untuk di DOAJ. Jadi usahakan pada naskah tidak ada kata-kata all right reserved to jurnal atau to publisher. Nah, ini salah satu fungsi sosial hak cipta. Jadi kalau public domain yang sering dipakai adalah ini copyright ini biasanya dipakai untuk buku dan sebagainya. Cuma kalau ini ditempel di artikel jurnal, ini bertentangan dengan best practice-nya DOAJ. Nah ini yang sering ditampilkan. Ini yang saya lihat tadi di jurnal yang Bapak kelola itu CC-BY. Yang mana Pak? Yang EduSentek atau? Ya, yang sudah mengajukan DOAJ, Pak. Oh, DOAJ, ya. Ya, ajukan DOAJ kan, kalau DOSentek belum ada. Oh, iya. Kalau DOSentek belum ada. CC-BY-SA. Ya, CC-BY-SA. Informasinya ada di footer ya, Pak, ya, kalau nggak salah. Di footer. Ya, di footer. Jadi hal seperti itu. Nah, ini yang dimaksud tadi, CC-BY. Jadi sebenarnya ada CC-BY, kemudian ada CC-BY-NC,
ya, CCBY, CCBYNC, sama CCBYND. Itu hanya ada 3 itu. Iya. Kemudian tambahannya share alike itu berarti produksi selanjutnya harus mengikuti lisensi yang sama dengan apa yang disitasi itu tadi. Nah, itu kaitannya dengan membaca. Nah, itu nanti bisa dicek apakah yang dimaksud di jurnal pendidikan dan kewirausahaan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh editorial. Jangan sampai, Pak, saya kemarin CCBY itu lihat punya teman, ya itu saya copy kan, seperti itu. Ya. Nanti akhirnya informasi-informasi selanjutnya ada di website bertentangan dengan informasi yang diharapkan. Nah, ini menentukan lisensinya, alurnya. Jadi kalau CCBY ini CC 0, jadi bebas mau digunakan, mau disebut atau tidak, silahkan. Nah, ini kalau CCBY SA ke sini, kemudian CCBY non komersil, non verified. Jadi kalau tidak itu tidak pengen disebut, ini ada CCBY, CCBY SA. Jadi CCBY SA ini artikel selanjutnya lisensinya harus sama CCBY SA. Tapi kalau CCBY boleh artikel selanjutnya CCBY SA atau CCBY NCSA dan selanjutnya. Jadi jika ada SA-nya, maka artikel yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dari sebuah produk yang berlisensi ini, lisensi selanjutnya harus sama. Hanya itu perbedaan mendasarnya. Nah, ini yang hasil kami cek screening untuk jurnal pendidikan dan kewirausahaan. Ini konfirmasi saja. Yang pertama, bahasa jurnalnya masih gaduh-gaduh. Bahasa saya ada bahasa yang dicampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kelihatan di mana, Pak? Coba nanti Pak Miftahul Suruh dan teman-teman cek di jurnal deskripsi, Pak. Di halaman depan sambil saya share screen. Ini di Scientek. Nah, kelihatan Pak, share screen saya? Iya, iya. Nah, ini kan bahasanya Indonesia, Pak. Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan diterbitkan oleh STKIP PGRI Situbondo sebagai wadah bla 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 bla. Sedangkan seluruh informasi yang lainnya ada di sini ini adalah menunya dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Ya, maka saran kami adalah ini informasi di jurnal di halaman muka depan ini dirubah saja ke dalam bahasa Inggris. Jadi menyesuaikan informasi yang lain. Siap. Jadi sambil saya cek, ini informasinya seperti ini. Author guideline-nya juga sudah dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ini Pak, saya juga mungkin jenengan, saya pikir ini ngopi ya. Iya. Ini ngopi. Artikel submission 0. Nah, saya mengartikan saja apa yang ditulis di sini dari kacamata kami sebagai calon penulis misal. Berarti ketika saya mau nulis ke jurnal pendidikan dan kewirausahaan, saya tidak akan membayar ketika saya mengirimkan naskah. Baik. Nah, jurnal pendidikan dan kewirausahaan menyediakan fasilitas untuk dapat mengetahui apakah artikel kami diterima atau ditolak. Dan tidak bayar juga, betul? Siap, iya. Betul. Tapi ketika artikel dipublikasikan, kami diminta untuk membayar cover fee publikasi. Iya. Mengcover biaya publikasi 250.000. Pembayaran tidak include dalam file cetak dan pengiriman. Saran saya, Pak, fast track itu, Pak. Fast track itu di mana-mana kalau ada proses fast track itu biayanya harus lebih besar daripada yang artikel payment publication, Pak. Oh ya, baik Mas. Logikanya, saya lebih senang milih fast track review, Pak.
Iya kan cepat Nah, langsung cepat, tapi kan gratis. Iya iya betul. Kalau saya normal bayar 250.000. Iya. Saya request ke Pak Miftahul, Pak, tolong kami di fast track review, ikut program fast track review karena kami milih yang gratis, boleh nggak? Iya iya Nah, boleh itu, karena tertulis di sini. ya lah ya, makanya Iya. kalau memang ada proses fast track review, logika kami adalah biayanya harus lebih mahal Lebih daripada besar. Iya. yang artikel publikasi biasa. Nah, ini kalau memang artikel submission 0 itu saja free gitu ya. Free Artikel aja ya Pak ya. tulis saja free, jadi gratis, ngirim gratis, terbit ketika bayar. Ngirim gratis, kalau mau fast track review bayar sekian, biayanya harus lebih besar Iya. daripada Siap. daripada artikel publikasi. Nah, terus kemudian ini Pak, entah saya keterbatasan atau kemarin karena ada gangguan jaringan dan lain sebagainya, bantu kami Pak, di mana informasi terkait dengan hak cipta di jurnal pendidikan dan kewirausahaan Pak? Sebentar. Ditaruh di mana Pak? Kewirausahaan. Untuk hak cipta kayaknya belum ada ini. Nah, jadi nanti Open access statement itu Pak ya? kan kalau open access statement itu open access policy. Jadi kalau yang saya maksud di sini adalah ini berkaitan dengan pertanyaan DOAJ, siapa pemegang hak cipta? Apakah penulis memegang hak cipta dan lain sebagainya, itu ada pertanyaan. Setelah Q40 itu ada pertanyaan ini Pak, siapa pemegang hak ciptanya? Iya, baik. Siapa pemegang hak ciptanya lah, mohon PR-nya adalah setelah ini karena jurnal ini sudah disubmit ke DOAJ atau diobrol ke DOAJ, maka Bapak harus segera melengkapi informasi siapa pemegang hak cipta. Copyright holder-nya dari siapa? Penulis, jurnal, atau publisher? Sebaiknya bagaimana Pak? Setelah itu kebijakan ada di editorial Pak. Makanya saran saya, kalau pemegang hak ciptanya ada di jurnal atau publisher, berarti ada tambahan tugasnya adalah menyiapkan di mana ada copyright transfer agreement, penyerahan hak cipta dari penulis ke publisher. Tapi kalau nggak mau ribet menyiapkan itu, berarti letakkan saja copyright-nya ada di penulis. Ya. Nah, itu ada pernyataan semacam itu ya Pak ya? Ada, jadi harus ada informasi di yang sini ditulis di menu, di tambah sini, menu ya. Terkait dengan pemegang hak cipta ada di penulis, cuman hak distribusi ada di jurnal dan sebagainya, monggo didetailkan supaya jelas. Hak cipta, bahasa Inggrisnya apa itu Mas? Copyright holder. Oh, copyright holder ya Mas ya? Iya. Nah, ini yang saya maksud. Yang sering tadi saat di slide pertama itu saya sampaikan ada misleading informasi itu ini, Pak. Iya. Oh iya betul. Ini karena CCBY ya. Iya. CCBY. Di bawah ini ada CCBY SA. Yang betul kan CCBY SA itu Pak ya? Ya. State CCBY SA License from Creative Commons. Jadi ini ada dua lisensi berarti di jurnal ini. Yang pertama lisensi CCBY berdasarkan Open Access Statement. Iya. Yang kedua lisensinya CCBY SA berdasarkan informasi yang ada di footer. Jadi ada dua lisensi. Boleh ya Pak ya? Tidak boleh Pak. Ini yang menyebabkan ditolak. Oh, berarti saya hapus salah satunya. Ya, disamakan bukan dihapus, monggo disamakan. Atau dihapus monggo, tapi Iya. Dicek lagi jangan sampai ada. Jadi gini. Mungkin dulu yang ini ngopi punya jurnal A, yang ini ngopi jurnal B, lah itu dicek lagi Pak, disamakan seluruh informasi dan bahasa-bahasanya supaya tidak membuat jurnal ini nanti ditolak. Berarti kita pilih yang CCBY-SA saja Pak ya? Monggo, enggak apa-apa. Nah, terkait dengan ini berarti terjawab pertanyaan tadi, mohon link lisensi nanti ditampilkan di footer. Jadi tidak hanya ditampilkan di footer, nanti tampilkan di menu Pak ya. Oh di menu ya, baik. Di menu juga ditampilkan. Nah yang terakhir Pak, ini kami konfirmasi saja.
Tadi saya sampaikan bahwa ada tambahan tugas dibebankan kepada associate editor untuk mengecek berapa tulisan yang berasal dari editor dan reviewer dalam 3 isu terakhir. Oh, baik. Nah, ini kan solutif. Kalau memang ternyata di 3 isu terakhir itu banyak tulisan dari editor dan reviewer, solusinya adalah sementara turunkan dulu Pak nama-nama beliau itu. Ya. Ganti dengan nama baru yang tidak ada tulisannya di 3 isu terakhir. Baik, siap. Atau kalau ada tapi hanya jumlahnya 1 atau 2 enggak apa-apa. 2 artikel ya, bukan 2 orang. Jadi hitungannya adalah artikel. Berapa artikel yang berasal dari editorial maupun dari reviewer. Ada mungkin hanya 1 Pak. Dalam satu, maksudnya 1 editor, 1 artikel enggak masalah ya? Enggak masalah. Yang jadi masalah dalam misal 5 terbit, yang 3 dari editor dan reviewer. Baik. Itu akan jadi masalah. Yaitu untuk catatan minor untuk jurnal pendidikan dan kewirausahaan. Bekerjanya dengan waktu, kejar-kejaran karena beberapa week ke depan itu akan ada perubahan aplikasi di DOAJ. Baik. Nah, selanjutnya sekalian tadi saya juga sudah ngecek untuk jurnal, mohon maaf sebentar. Jadi juga sudah ngecek untuk jurnal pendidikan, sains dan teknologi. Ini ada seperti ini juga hampir sama. Jadi beberapa klarifikasinya, cuman lebih banyak bahasa yang gaduh-gaduh di jurnal edukasi Desaintek. Iya. Lebih banyak bahasa yang masih gaduh lebih banyak. Tapi kalau yang di tadi pendidikan dan kewirausahaan hanya ada di satu tempat, yakni jurnal deskripsi. Baik. Kemudian tadi jumlah editor dan reviewer, jika memang jumlahnya itu minim, dijadikan 1 saja untuk kepentingan DOAJ. Tapi kalau jumlahnya banyak, editornya misal ada 15, ya nggak apa-apa. Sebenarnya ada 15 ya. Berarti subtemanya editorial board and peer reviewer gitu Mas ya? Ya enggak. Langsung. Kalau DOAJ itu, reviewer itu juga bagian dari editorial Pak. Oh sama ya. Editorial, kan ada list ya, editorial, editor in chief, managing editor, editorial board, kemudian reviewernya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, itu jadi satu kesatuan. Jadi satu, iya tampilan. Satu kesatuan. Nah, yang terakhir tugas dari teman-teman di STKPG di Situbondo adalah memastikan nama jurnal yang didaftarkan di DOAJ itu sama dengan nama jurnal yang ada di portal.issn.org. Iya, siap. Jadi pastikan namanya adalah nama yang sama, karena screening pertama usulan akreditasi itu adalah cek nama ISSN apakah sesuai dengan nama jurnal. Jadi kami pernah dapat email dari beberapa yang kami dampingi, ternyata Pak, kami kok ditolak karena namanya tidak sama dengan nama di ISSN.org. Nah, makanya nanti kalau memang ada perbedaan nama, karena kemarin daftarnya nama ISSN itu ada di LIPI, segera kontak LIPI untuk update nama di ISSN.org. Baik. Ini kami rencana kan mau ganti domain, Pak. Mau apa istilahnya? Pindah hosting. Ya, kita batalkan dulu sampai selesai review Arjuna sama DOAJ supaya tidak ada perubahan-perubahan. Monggo. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mohon dikirim materinya Pak Andista. Siap. Terima kasih mungkin banyak. Ada yang Pak mau Andista. Ditanyakan? Ya, saya kira sudah sangat jelas Pak Andista. Review-reviewnya segera kami selesaikan supaya ketika proses asesi oleh DOAJ nanti sudah sesuai. Selanjutnya bisa kontak via WA ya Pak Andista. Pertanyaan. Siap. Terima kasih Pak Andista.
Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Yulingga. Oke, gimana Pak? Alhamdulillah penjelasan dari Pak Andista sudah sangat rinci dan ini mungkin akan kita aplikasikan di khususnya di EduSentek. Tadi banyak masukan terkait yang pengajuan ke DOAJ, nanti akan kita sesuaikan dengan arahan-arahan beliau. Oke Pak. Kalau dari saya sih sebenarnya ya itu tadi Pak, yang paling penting proses perbaikan itu yang perlu pendampingan, karena kadang beberapa pengelola itu juga kurang paham karena ya mungkin masih awam gitu. Seperti yang disampaikan Pak Anissa tadi, katanya dengan pemindahan hak cipta perlu yang ada namanya surat pemindahan hak cipta. Itu jenengan bisa contoh jurnal-jurnal yang menerapkan pemindahan hak cipta. Contoh suratnya seperti apa, itu nanti diadopsi, dimodifikasi, itu aja sudah bisa. Kalau dari saya itu aja sih Pak. Ya. Mungkin kami sementara yang itu apa istilahnya yang tidak menggunakan copyright agreement. Jadi diserahkan kepada penulis ya Pak Andista itu. Hak cipta masih pada penulis. Ya, jadi ke penulis itu lebih, kita sebagai editorial nggak ribet sebetulnya. Betul, iya, ya siap. Submit DOAJ-nya kapan Pak? Kalau tidak keliru 2 minggu, sekitar 2 minggu yang lalu. Ya mudah-mudahan nanti ketika ganti aplikasi tidak diminta update aplikasi yang baru. Update ulang. Ya baik, terima kasih. Karena kabarnya kan akan launching mungkin awal bulan atau akhir bulan ini. Oh iya. Kalau ini yang Arjuna masih belum bergerak, ini masih dalam proses usulan ini. Arjuna timnya kewalahan. Oh gitu ya. Iya. Biasa orang Indonesia itu kalau sudah diberi deadline itu langsung semuanya submit semua. Iya, seperti itu. Ya. Kemarin saya memang targetkan Pak Andista di bulan November atau Desember saya submit. Artinya kita di akhir-akhir. Ternyata dikabari oleh Pak Yulingga bahwa untuk tahun 2020 dimajukan batas akhirnya. Tidak normal setiap bulan, tapi 30 September sudah harus submit akhirnya ya. Ya, ini anggaran kementerian ini banyak dialihkan ke COVID ya Pak. Iya. Linglung menterinya. Akhirnya semua jadi korban Pak. Untuk hal-hal penting seperti ini kan kita dari satu sisi mau lari tapi sambil ditarik ke belakang. Ya, kalau dulu itu setiap bulan keluar. Betul, iya. Kita Pak Hasan itu kan juga pengelola jurnal di STIK. Cepat itu Pak hasilnya. Ya, setiap bulan dicek, setiap bulan pleno. Iya, betul. Sekarang kan SK nunggu Pak Menteri. Iya. Oh, jadi dulu kan cukup Pak SK Dirjen cukup. Dirjen cukup ya Pak. Sekarang harus Menteri. Lebih sulit birokrasinya atau gimana? Lebih lama bukan sulit Pak. Oh, lebih lama. Mejanya lebih banyak. Mejanya lebih banyak. Kalau mejanya lebih banyak itu biasanya anggarannya tambah. Iya, terima kasih banyak Pak Yulingga, Pak Andista. Sama-sama Pak. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak Yulingga? Monggo kalau memang sudah selesai dan Pak Miftah juga sudah paham tentang apa yang kami sampaikan dan mungkin perlu pendampingan, nanti bisa via Japri aja tidak apa-apa, atau mungkin ditanyakan di grup tidak apa-apa. Yang penting kami mau action diperbaiki dulu Pak. Kalau sudah, boleh Pak diakhiri, monggo nanti bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Ya, terima kasih Pak Yulingga, Pak Andista, dan tim dari APPI PT PGRI, termasuk Pak Tommy Listiawan, Pak Hasan juga yang berkenan hadir. Sangat banyak yang sudah kami dapatkan. Ini sangat berharga sekali bagi perkembangan kami ke depan. Dan kami juga berterima kasih kepada APPI PT PGRI yang telah memberikan peluang yang sangat berharga dan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua terus diberi kesehatan lahir batin oleh Allah.
Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.